Pada sesi ini kita akan membahas materi berikutnya yaitu encoder, decoder, lalu multiplexer dan demultiplexer. Apa itu encoder dan decoder? Yaitu sebuah rangkaian yang menerjemahkan keaktifan salah satu inputnya menjadi urutan bit-bit biner. Encoder terdiri dari beberapa input line. Hanya salah satu dari input tersebut yang diaktifkan pada waktu tertentu, yang selanjutnya akan menghasilkan kode output n bit. Sedangkan decoder adalah rangkaian logika yang menerima input-input biner. Nah, di sini yang membedakan adalah kalau decoder inputnya biner, kalau encoder itu beberapa input line dan mengaktifkan salah satu output sesuai dengan urutan biner inputnya. Mungkin lebih jelasnya kita lihat gambar berikutnya antara encoder dan decoder. Oke. Supaya lebih memahami tentang encoder, saya akan ambilkan contoh ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan tombol keypad, misalkan untuk kalkulator, untuk lift, ya, ataupun misalkan untuk memasukkan password. Nah, atau di ATM itu juga ada tombol keypad seperti ini. Nah, decoder itu mengubah informasi-informasi yang ada di tombol. Misalkan kita tekan tombol 0, maka fungsi encoder adalah mengubah input line tadi yang berupa desimal input menjadi bilangan biner atau BCD. Karena agar bisa diolah di rangkaian logika maupun microcontroller. Misalkan kita tekan angka 5, maka akan menghasilkan output BCD atau biner 0101. Misalkan kita tekan tombol lainnya, misalkan 7, maka decoder merubah dari tombol atau line 7 menjadi 0111. Ini adalah encoder. Nah, encoder tersendiri nantinya juga disediakan dalam bentuk IC. Ada IC khusus yang didesain untuk menerjemahkan. Adapun decoder, ini sebaliknya mengubah dari input biner menjadi output bisa berupa line yang salah satu diaktifkan atau bentuk lain misalkan 7 segment untuk display. Misalkan kita berikan input 000, maka akan membentuk pola karakter LED yang menyala menjadi bentuk 0. Misalkan kita masukkan angka biner 1, maka akan menghasilkan penyalaan LED 7 segment membentuk karakter 1. Begitu pula kita memasukkan 10 akan membentuk karakter 2. Dan seterusnya. Ini juga disediakan dalam bentuk IC, di mana decoder ini mentranslate dari BCD ke desimal. Nah, lebih sederhananya, kalau encoder ini ada beberapa input line dan hanya satu input yang diaktifkan di satu saat. Dan outputnya, ini misalkan salah satu yang diaktifkan, A1 saja misalkan, maka ini akan menghasilkan kombinasi angka biner di bagian output dari encoder. Sedangkan decoder itu inputnya berupa bilangan biner dan outputnya ini akan menyalakan salah satu line, misalkan O3 yang aktif sedangkan yang lainnya tidak aktif. Ini adalah
perbedaan antara encoder dan decoder, jadi saling berkebalikan. Oke, kita membahas encoder terlebih dahulu. Misalkan ini disediakan 4 tombol yang masing-masing diberi nama W0, W1, W2, dan W3, di mana masing-masing tombol itu hanya boleh ditekan satu saja. Yang lain tidak boleh di dalam satu saat. Dan output yang dikehendaki adalah output berupa biner. Jadi misalkan di sini ketika diaktifkan W0-nya maka outputnya 00. Ketika diaktifkan W1-nya sedangkan W0-nya menjadi 0 ya, maka Y1 dan Y0-nya menjadi 0, 1 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengubah ini menjadi gerbang logika? Pertama kita tuliskan dulu untuk outputnya. Outputnya ada 2, Y0 dan Y1. Sedangkan inputnya ada 4. Kita tuliskan dulu inputnya 1, 2, 3, 4. Masing-masing kita beri notasi W0, W1, W2, W3. Nah, kalau kita melihat di sini, di semua kondisi, ketika salah satu input bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Berarti ini gerbang OR. Kita tuliskan di sini gerbang OR-nya. Oke. Kondisi yang pertama, saat W0-nya yang bernilai 1, maka outputnya 0. Berarti ini tidak dihubungkan kemana-mana. Adapun kondisi yang kedua, saat W1-nya yang bernilai 1, maka Y0 yang bernilai 1. Berarti ini kita sambungkan ke gerbang OR yang pertama. Kondisi yang ketiga, saat W2 yang aktif, maka Y1 yang aktif. Berarti ini kita sambungkan ke W2. Nah, saat kondisi yang keempat, yaitu W3 yang bernilai 1, maka Y1 dan Y2 bernilai 1. Oke, kita bisa lihat bahwa ini dicabang untuk 2 kondisi. Jadi kira-kira gerbang logika untuk encoder dengan 4 input dan 2 output adalah seperti ini. Oke, lebih jelasnya gambarkan seperti ini adik-adik. Apakah encoder dalam rancangan ini sudah benar? Ya. Secara desain dan tabel kebenaran ini sudah benar. Ya. Namun perlu diketahui bahwa di sini ada satu kelemahan adik-adik. Misalkan tanpa sengaja atau memang disengaja 2 tombol ditekan sekaligus, ya, maka akan terjadi masalah. Misalkan bernilai 1, W2 dan W1. Apa yang terjadi? W2 bernilai 1 dan W1 bernilai 1. 1, maka di sini nilainya 1. Yang W2-nya ini masuk ke sini bernilai 1 ya, di sini. Maka ini juga bernilai 1. Nah, padahal ini tidak dikehendaki ya. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah rangkaian ini mengeluarkan output? Misalkan ada 2 tombol yang ditekan, maka diprioritaskan salah satu atau diambil nilai
misalkan yang paling besar. Misalkan di sini ada W2 dan W1, maka yang akan dianggap adalah W2. Oke. Nah, rangkaian yang bisa mengolah untuk memilih hanya bit tertinggi saja yang dianggap valid, sedangkan yang lainnya bisa diabaikan. Ini yang nanti disebut dengan priority encoder. Di mana kita tadi punya kondisi, misalkan ada dua input yang aktif. Seperti ini contoh ya. D1 dan D0, misal X ini kita sepakati dulu bahwa X ini kondisi bisa 1 atau 0. Nah, misalkan ada kondisi D0-nya 1, D1-nya 1. Nah, apa yang terjadi? Ya. Ini yang diharapkan adalah outputnya adalah A-nya 1 dan B-nya 0. Misalkan kondisi yang kedua, D2-nya bernilai 1, D1-nya X, D0-nya X. Ya, bisa bernilai 1 semua, atau salah satu bernilai 0, yang satunya X, yang satunya bernilai 1. Misalkan seperti ini. Nah, ini yang diharapkan adalah yang dianggap valid adalah D2-nya, sehingga nanti B-nya bernilai 1, A-nya 0. Begitu pula kondisi yang terakhir, ya. Ini yang dianggap valid adalah D3, sedangkan D2, D1, D0 berapa nilainya akan diabaikan. Nah, dengan menggunakan Carnot map, maka kita akan mendapatkan untuk gerbang logikanya adalah B sama dengan D2 plus D3, dan untuk A-nya adalah D3 plus D1 N D2 aksen. Bagaimana gambarnya? Nah, seperti ini. Oke, coba kita buktikan ya. Untuk kondisi yang kita ambil, kondisi saat D1 bernilai 1 dan D0 bernilai 0. Maaf, ini kita coba langsung bernilai 1. Sedangkan D2 dan D3-nya bernilai 0. Karena ini ada not, maka di titik ini nilainya 1. Oke, kita analisis. Input N yang pertama nilainya 1 karena dari D1. Lalu untuk input yang ini nilainya juga 1 karena D2 bernilai 0 dinotkan menjadi 1. Apakah ada yang terhubung lagi? Ada. D2 ini terhubung nilainya 0, D3-nya bernilai 0. 1 di-N-kan dengan 1 hasilnya 1, D3-nya ini 0, maka ini nilainya 1 dan B-nya 0. Ini ya. Jadi A-nya bernilai 1, B-nya 0. Oke, terbukti ya. Oke. Berikutnya kita coba untuk kondisi yang kedua. D2 bernilai 1, D3 bernilai 0, D1 bernilai 1, bahkan ini kita isi aja dengan 1, D0 juga bernilai 1. Nah, berapa nilainya? Ini bernilai 1, ini bernilai 0. Ya, maka 1 di-N-kan dengan 0 hasilnya 0. Lalu untuk masukkan OR yang atas, D3 bernilai 0. Maka ini outputnya adalah 0. D2 bernilai 1, maka di sini bernilai 1, D3-nya 0. Karena 1 di-OR-kan dengan 0, maka outputnya 1. Oke, ini terbukti ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau D1-nya bernilai 0? Oke, kita coba. D1 bernilai 0. Ini bernilai 0. Maka N di N kan tetap 0 ya. Oke, ini juga tetap 0. Ini terbukti.
ketika ini bernilai. Oke, sekarang kita coba kondisi yang terakhir. Kondisi yang terakhir, D3-nya bernilai 1, D2-nya bernilai, misalkan ini kita isi 1, juga 1, ini juga 1. D2 bernilai 1, D1 1, D0-nya 1. Oke, D2-nya langsung kita jadi notkan, hasilnya 0. Untuk N yang pertama inputnya dari D1, ini nilainya 1, ini 0. Lalu di sini D3-nya 1, D2-nya 1, D3-nya 1. Yang gerbang N, 1 di-N-kan dengan 0, hasilnya 0. 0 di-OR-kan dengan 1, hasilnya 1. Ini inputnya 1, 1, maka inputnya 1. Oke, terbukti ya. Kita buktikan juga misalkan D2-nya bernilai D2-nya bernilai 0 misalkan. D2 bernilai 0, maka di sini bernilai 1. Kalau bernilai 1, maka input yang ini juga bernilai 1. 1 di-N-kan dengan 1, hasilnya 1. D3-nya bernilai 1, maka tetap nilainya 1. Oke, terbukti untuk yang kedua kalinya. Jadi ini solusi dari encoder yang sebelumnya, yang masih ada kelemahan. Kalau ada 2 atau lebih input, maka direspon hanya bit yang tertinggi untuk diolah ke output. Oke. Itu tadi yang kita contohkan adalah untuk input yang ada 4 dan outputnya ada 2 bit. Bagaimana kalau inputnya lebih dari 4, misalkan 8 ya. Maka untuk outputnya tentunya adalah 2 pangkat N ya, sama dengan 8. Maka N-nya adalah 3. Berarti outputnya nanti adalah ada 3 digit A0, A1, A2. Untuk inputnya D0 sampai D7. Nah, karena seperti yang sebelumnya kita tahu bahwa untuk gerbang encoder ini menggunakan gerbang OR, maka kita bisa menggunakan pendekatan yang sama. Kita cari yang nilainya 1. Itu nanti sebagai untuk masukan OR. Ya, kita lihat ya. Untuk A0 ya, ini yang bernilai 1 adalah ada 4 ya, ada 4 kondisi. Di mana ini adalah D1, D3, D5, dan D7. Ini akan menghasilkan 1. Berarti untuk A0-nya D1 di-OR-kan dengan D3, di-OR-kan dengan D5, dan di-OR-kan dengan D7. Karena kalau salah satu saja bernilai 1, maka outputnya 1. Gerbang OR dengan 4 input. Ya. Dimana inputnya adalah tadi ya, D1, D3, D5, dan D7. Ini untuk A0. Nah, bagaimana untuk yang output A1? Dengan cara yang sama, kita lihat di mana yang bernilai 1. Oke, di sini ya. Ada 4 kondisi juga. Berarti ini adalah D2, D3, D6, dan D7. Sehingga untuk A1-nya D2, D3, D6, dan D7. Dengan cara yang sama kita tuliskan juga persamanya untuk A2. Nah, setelah kita dapatkan persamanya, kita bentuk dalam gerbang logika. Oke, kita bisa gambarkan seperti ini. A0, D1, D3, D5, D7. Nah, pertama kita tuliskan dulu seperti tadi ya. Ada 3 output, A0, A1,
A2. Lalu kita teruskan juga untuk inputnya ada 8, D0, D1, 2, sampai D7. Berikutnya, untuk A0 persamanya adalah D1 OR D3 OR D5 OR D7. Berarti kita gambarkan gerbang OR dengan 4 masukan, dan masukan ini dihubungkan dengan D1 sesuai dengan persamaan yang ini, D3, D5, dan D7. Begitu pula untuk A1 dan A2 kita samakan dengan persamaannya, lalu kita hubungkan dengan input D0 sampai D7. Nah, kalau misalkan yang mau di encoding itu lebih dari 8, ya dengan cara yang sama seperti ini tadi, kita bisa buat gerbang logika kombinasinya. Oke, ada pengembangan lain, misalkan ini diinginkan ada enable-nya. Jadi kalau tadi outputnya langsung bisa keluar, nah pada kondisi tertentu keluarnya output ini membutuhkan satu kontrol dari luar. Misalkan pada sistem bus ya, di mana satu jalur dipakai bersamaan atau secara teknisnya lalu lintasnya secara bergantian dengan jalur yang sama, maka kita perlu kontrol dari perangkat lain. Misalkan kapan harus dikeluarkan output dari encoder ini, maka kita hubungkan dengan gerbang N, lalu gerbang N ini dihubungkan ke masing-masing output ya, dan satu gerbang lagi digabung, ini diberi simbol E, di mana E ini kalau bernilai 1 maka outputnya akan diteruskan. Jadi misalkan begini ya, 101 misalkan output dari encoder sebelumnya bernilai 101. Ketika ini bernilai 1, maka ini akan diteruskan ke output, karena 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 0, 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, bagaimana kalau untuk kontrolnya ini kita ganti 0 ya. Ini bernilai 0, 0, 0. Nah, apa yang terjadi? Nah, tentunya outputnya akan berbeda. 1 di-AND-kan dengan 0, 1 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 0 hasilnya 0. Sehingga bisa dikatakan bahwa outputnya ini 0 semua atau di disable. Nanti akan banyak kita temui ketika kita berhubungan dengan bus. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya kita akan membahas tentang decoder. Kita ingat kembali bahwa decoder adalah rangkaian logika yang menerima input-input biner, ya. Lalu mengaktifkan salah satu outputnya. Jadi inputnya biner, outputnya mengaktifkan salah satu sesuai dengan urutan biner inputnya. Oke, ini input binernya yang sebelah sini, dan ini output di mana akan diaktifkan salah satu ketika sesuai dengan input binernya. Misalkan saat 000 maka output 0 yang bernilai 1. Saat inputnya 01 maka output 1 yang dinyalakan, sedangkan lainnya kondisi mati atau 0. Saat 10 maka output 2 yang bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Begitu pula yang terakhir 11 maka output 3 yang bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Nah, bagaimana rangkaiannya? Nah, di sini tampak bahwa ini ada 4 output. Ya. Terus ada 2 input. Maka kita bisa gambarkan ini ada output sebanyak 4, 0, 1, 2, 3. Lalu inputnya ada 2. Kita gambarkan seperti ini aja.
Oke. Nah, input ini kalau kita lihat ada saat di mana A-nya bernilai 0, bisa juga bernilai 1. Begitu pula B-nya. Berarti di sini kita masing-masing kita beri gerbang NOT sehingga untuk input ini bisa berkondisi 2, nilai 1 atau bernilai 0. Oke, misalkan ini input B, ini input A. Oke. Saat kondisi pertama adalah 00, ya. Saat kondisinya 00, ya, maka output 0 yang bernilai 1. Nah, kira-kira gerbang apa yang memenuhi kondisi yang pertama? Ini saya hapus dulu. Bila ada input 00 dan output yang dikehendaki 1, kira-kira gerbang apa? Ya. Kedua input bernilai sama tapi outputnya bernilai 1. Oke. Bagaimana kalau ini kita balik menjadi 1-1? Boleh kan? Ya. Berarti ini bisa kita gambarkan seperti adik-adik. Kalau dikehendaki output ini bernilai 1 saat kedua kondisi 0, ya, maka gerbang yang memenuhi adalah gerbang N. N ini garis ya. Nah, 00 berarti di sini ketika melewati not akan bernilai 1-1. Oke, kita gambarkan seperti ini. Kan 00 dibalik menjadi 1-1. 1 di N kan dengan 1, 1 kali 1 hasilnya 1. Oke. Terpenuhi ya kondisi yang pertama. Nah, bagaimana kalau kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua, A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 1. Ya. A-nya 0, B-nya 1. Dengan cara yang sama, kita ambil yang nilainya 1. Ya, supaya output di sini 1. Jadi N yang pertama kita hubungkan ke sini. Terus N yang kedua langsung ke input B. Nah, berarti ini nilainya 1, yang ini nilainya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Dengan ini kembali 0. Nah, dengan cara yang sama untuk D2 ya, untuk output 2 saat A-nya 1 dan B-nya 0. A-nya bernilai 1 dan B-nya 0. Seperti ini. 1 berarti di sini 0. Berarti kita langsung ambil 1 dari sini. Lalu satunya berarti dari B0-nya. Ini bernilai 1, ini 1. Lalu yang ini bernilai 1 juga. Maka ini akan bernilai 1, ini bernilai 0. Begitu pula yang terakhir. Saat kedua input bernilai 1, ini bernilai 0. Kita ambil yang menilainya 1, langsung dari A, yang ini langsung dari B. Bernilai 1, 0, 0, dan 0. Nah, kenapa kok yang lainnya 0? Ya kita lihat tadi. Ketika ini bernilai 0, ini bernilai 1. 1 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Oke. Nah, yang kedua,
saat ini bernilai 1, ini 0, berarti ini 0. Berapapun nilai yang dari B-nya, outputnya pasti 0. Oke, sudah jelas ya? Nah, mungkin lebih baiknya kita menggunakan gambar yang ini supaya lebih jelas untuk digambar. Yang tadi untuk analisis. Oke, kita dapatkan 2 input decoder. Nah, ini pengembangan saja. Ada kondisi di mana kalau yang sebelumnya yang aktif adalah yang 0 ini ya, 1, yang dikehendaki outputnya berupa 1. Nah, bagaimana misalkan yang dikehendaki outputnya adalah 0 ya. Ini nanti kondisi output yang dikehendaki malah 0 banyak kita temui saat kita membahas tentang selektor untuk beberapa IC memori ya, atau untuk pemilih address ya. Nah, biasanya chip select dari sebuah IC, jadi kita akan menemui misalkan IC, lalu ini ada input, lalu di sini ada output. Nah, biasanya supaya input ini bisa keluar di output, entah gerbang apapun ya, misalkan register, counter ataupun memori ya, biasanya ada satu pin ya yang namanya adalah enable. Nah, biasanya tertulis seperti ini dan ada bulatan di luarnya, berarti enable ini aktifnya adalah aktif low. Jadi kalau di sini diberi 1, maka apapun input yang ada di sini ini tetap 0 atau high impedance ya. Tapi kalau diberi input 0, maka kondisi output ini akan sama dengan input, jadi akan bernilai 1, 0, 1, 1. Nah, kondisi ini yang diharapkan. Nah, bagaimana untuk rangkaiannya? Nah, berarti karena yang dikehendaki adalah ketika aktif adalah 0, berarti outputnya seperti ini. Nah, dengan tabel input yang sama, maka kita ubah outputnya menjadi kebalikannya. Nah, berarti ini masing-masing gerbang N yang gambar sebelumnya, yang ini kita tambahkan not di setiap output, sehingga jadinya seperti ini. Secara basic cara kerjanya sama, tapi output keluarannya itu adalah kebalikan dari rangkaian sebelumnya. Nah, ini tadi kalau inputnya 2, outputnya 4 karena 2 pangkat N ya. N-nya sama dengan, karena inputnya 2 berarti sama dengan 4. Nah, bagaimana kalau decodernya ini inputnya lebih dari 2, misalkan 3 ya, berarti 2 pangkat N sama dengan ya, N-nya sama dengan 3, maka outputnya sama dengan 8 ya. Nah, kalau 8 berarti seperti ini adik-adik. Untuk mengaktifkan output D0, maka semua inputnya harus, nah ini 0, 0, 0, maka A0 not di-N-kan dengan A1 not dengan A2 not. Jadi kita ambil dari yang sebelah sini ya. Ketika ini bernilai 0, maka ini bernilai 1, ini 1, ini 1, yang ini 0, ini 0, ini 0. Dengan cara yang sama kita ketahui bahwa agar menghasilkan output di sini 1, maka kita ambil yang nilainya 1. Nah, berarti ini. Ya. Terus yang kedua dari A1 yang not, dan yang ketiga adalah dari tinggal teruskan untuk alamat-alamat yang lain. Ambilkan contoh satu lagi supaya lebih jelas ya. Misalkan untuk D1 yang dikehendaki outputnya bernilai 1 ya, maka persamanya adalah A0
di-N-kan dengan A1, di-N-kan dengan A2 not. Berarti kita ambilkan yang A0-nya yang bernilai, oke, ini ketika inputnya 0, 0, 1, maka kita ambil di sini. Ini bernilai 1, maka ini 0, ini 1. Nah, ini yang kita hubungkan dengan input gerbang N-nya. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua karena inputnya 0, maka kita ambil yang nilai satunya. Kita ambilkan dari sini. Yang ketiga sama ya. Jadi ketika inputnya ini bernilai 1 semua, maka outputnya bernilai 1. Oke. Kalau sebelumnya kita membahas bahwa decoder itu dari input biner dan outputnya adalah satu line ya, yang diaktifkan sedangkan yang lainnya tidak. Nah, decoder tidak terbatas itu aja, adik-adik. Ada juga decoder ya yang mengkodekan dari kode biner menjadi kode desimal dalam bentuk tampilan atau display LED yang disusun sedemikian rupa ya. Nah, ini yang disebut dengan 7 segment karena ada 7 segmen atau 7 buah LED yang disusun membentuk karakter untuk angka desimal. Nah, inputnya berupa angka biner atau BCD. Nah, ini adalah IC-nya, BCD to 7 segment decoder atau driver. Nah, misalkan diberi input 000, bagaimana output dalam tampilannya? Nah, fungsi atau tugas dari BCD to 7 segment decoder ini menerjemahkan input biner menjadi tampilan angka yang sesuai ya. Nah, di sini berarti perlu menyalakan untuk LED yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, yang ketujuh bagaimana? Yang ketujuh di-off-kan supaya membentuk karakter 0. Oke, begitu pula berikutnya. Kalau inputnya 1, maka yang diaktifkan adalah LED yang kedua dan yang ketiga. Misalkan yang berikutnya 10 atau 2 desimal. Yang diaktifkan adalah 1, 2, yang 3 mati, 4, 5, yang ke-6 mati, dan ke-7 yang dinyalakan. Nah, kita jelaskan lebih dalam. Jadi isinya 7 segmen ini ada 7 segmen yang masing-masing segmen ini aslinya atau di dalamnya terdapat lampu LED seperti ini. Ya. Nah, lampu LED ada lambang panahnya ya. Nah, yang kedua, LED ini disusun sedemikian rupa seperti ini. Ya, jadi LED A, LED B, C, D, E, F, dan yang terkenal adalah G. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, masing-masing output dari LED ya, ini dihubungkan ke IC decoder ya. Nah, tentunya sebelumnya harus diberi resistor dulu sebagai pembatas arus. Nah, ini yang perlu kita lihat adik-adik. Kalau output dari decoder itu ada bulatan seperti ini, berarti dia aktif low. Ya. Aktif low artinya ketika aktif dia malah nilainya 0. Sedangkan ketika tidak aktif malah nilainya 1. Jadi saat A ini aktif maka yang lainnya adalah 1. Nah, kenapa kok nilai A-nya harus bernilai 0 supaya bisa menyalakan LED? Nah, kita lihat bahwa LED yang dipakai ini adalah common anoda, di mana anodanya yang gambar segitiga ini dijadikan satu dan terhubung ke VCC. Nah, sedangkan katodanya masing-masing ini terhubung ke IC decoder. Maka supaya bisa nyala ini harus bernilai positif di anodanya dan katoda bernilai negatif atau ground ya, yang katodanya. Nah, sehingga ini yang diharapkan adalah nilainya 0 supaya lampu A-nya ini menyala. Demikian juga yang lain ya, terhubung dengan ini dan diberi notasi A not, B not, C not sampai G not.
Nah, untuk inputnya di sini ada BCD input ya, A, B, C, D. Terus ini ada tombol tambahan aja ya. Ini ada LT, lamp test. Jadi untuk mengetes lampunya ketika ini diberi 0 atau dibuat dengan ground, maka semua lampu yang di sini akan menyala. Ini untuk ngecek apakah lampu maupun IC-nya normal ya. Nah, untuk membentuk pola-pola huruf, tentunya kombinasi A, B, C, D, E, F, G-nya itu yang akan kita atur. Misalkan input BCD-nya adalah 3 misalkan gitu ya. Maka output yang dikehendaki seperti ini ya. A, B, C, D ini diaktifkan sama G. Maka A, B, C, D terus E-nya 0, F-nya 0 dan G-nya nilainya 1 sehingga membentuk angka 3. Ini A, B, C, D terus E, F, G. Jadi ada 2 yang dimatikan gitu ya, E dan F-nya. Nah, ini yang kita dapatkan untuk membentuk karakter angka 0 sampai 9. Ini adalah tabel kebenaran untuk kombinasi yang dinyalakan atau dimatikan. Nah, dari tabel kebenaran ini maka rangkaian yang memenuhi kita dapatkan seperti ini adik-adik ya. Untuk A-nya X OR-kan dengan Z, di-OR-kan dengan Y and W, di-OR-kan dengan Y aksen, W aksen. Maka rangkaiannya seperti ini. Untuk B dan seterusnya sama ya. Sehingga di bagian output nanti akan menghasilkan kombinasi seperti ini dan akan membentuk angka-angka sesuai dengan input binernya. Oke, contoh ya. Nah, misalkan di sini untuk inputnya adalah 00, 11. Nah, mana yang harus dinyalakan? Ya, kita ingat 11 adalah 3 ya. Maka ini harusnya membentuk kombinasi seperti ini. Ini bentuk yang dikehendaki. Berarti yang dinyalakan adalah A, B, C, D, E, F, langsung G. Bagaimana kalau 0? Ya, kalau 0 lain lagi. Yang dinyalakan justru A ya. Terus ini B, C, D, E, F. Nah, G-nya ini yang tidak dinyalakan. Bagaimana kalau 10001? Maka ini adalah angka 9 biner. 9 biner dan ini dijadikan tampilan 9 desimal ya. Berarti yang nyala ini A, ini A, B. Nah, C-nya nyala apa mati? Oke, nyala ya. Oke. Nah, untuk yang E-nya ya ini yang nilainya 0 ya. Sedangkan yang lainnya bernilai 1. Nah, bagaimana kalau 7? Bagaimana kalau 110 atau 6? Anda bisa menjawab sesuai dengan tabel kebenaran tadi. Oke, itu tadi adalah materi tentang multiplexer, yang tentang decoder dan encoder. Bisa dipahami adik-adik? Bila sudah, kita lanjutkan materi kita dengan multiplexer dan demultiplexer. Nah, untuk memahami, saya ambilkan analogi atau contoh penggunaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tentunya sering menemui sebuah kantor tentu memiliki nomor telepon atau jalur telepon. Nah, misalkan di dalam kantor tersebut terdapat beberapa bagian dan
masing-masing bagian itu butuh komunikasi dengan kantor yang lain, ya, misalkan rekanannya atau kantor cabangnya, dan juga sama kantor cabangnya juga memiliki beberapa uh, ruangan, ya, yang masing-masing ruang punya fungsi dan tugas masing-masing, dan masing-masing ruangan tadi juga membutuhkan akses telepon ke luar. Ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama, apakah masing-masing ruang ini langsung terhubung dengan partnernya, misalkan seperti ini, atau langsung seperti ini, atau ini juga terhubung ke sini. Apakah seperti itu? Nah, kalau masing-masing membentuk pola seperti itu, nah berarti satu ruang membutuhkan 3 jalur keluar. Nah, tentunya ini tidak efisien adik-adik, ya, karena banyak sekali kabel dan belum tentu yang dihubungi selalu kantor ini, mungkin ruang di kantor yang lain. Ya. Maka solusinya supaya ini ekonomis, maka kita butuh konfigurasi multiplexer dan demultiplexer, di mana multiplexer itu ada beberapa input, ya, lalu diseleksi atau informasi yang dari salah satu line ini dipilih menggunakan switch, ya, menjadi satu kabel saja. Nah, satu kabel ini berikutnya diteruskan ke kantor tujuannya atau ke kantor cabangnya. Nah, nanti di sini dipecah lagi mau menghubungi atau mau terhubung dengan ruangan mana, gitu ya. Misalkan kita butuh gateway. Dengan cara seperti ini, maka terjadi penghematan kabel saluran besar-besaran, ya, karena hanya cukup satu kabel nanti di sini diolah. Nah, bagaimana cara mensinkronkan? Ya, kalau di instansi, di rumah sakit atau di kantor-kantor yang menggunakan model seperti ini alat ini disebut dengan PABX, ya. PABX atau PBX, gitu ya. Nah, fungsinya ini tadi memultiplexer dan demultiplexer atau kebalikan dari multiplexer. Dari banyak menjadi satu, terus dari satu tadi menjadi banyak lagi. Nah, dalam perkembangannya tidak lagi menggunakan telepon kabel, tapi menggunakan gateway, ya, VoIP gateway, ada switch, dan melewati internet cloud. Ini sebagai ilustrasi supaya kita punya gambaran seperti apa sih multiplexer dan demultiplexer. Nah, sederhananya dari ilustrasi di slide sebelumnya tadi, bisa kita gambarkan seperti ini. Ada beberapa input N0, N1 sampai N3, lalu output 0, output 1 sampai 3. Nah, di sini dibutuhkan sebuah switch pemilih, ya, di mana switch ini nanti disinkronkan dengan di switch satunya. Ya, misalkan dibuat nilainya sama A dan B-nya, maka ketika terhubung dengan N0, otomatis ini terhubung dengan output 0. Kalau ini dibuat sinkron, ya, seperti ini. Tapi bisa juga antara selektor AB-nya itu juga berbeda, misalkan AB dan A0, B0. Ya. Jadi bisa jadi aja kondisi ini terhubung dengan misalkan di sini N2, lalu di sini dihubungkan dengan O3. Nah, ini fungsi dari multiplexer dan demultiplexer. Nah, pengertiannya adalah sebuah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Nah, seleksi data input ini dilakukan oleh selektor line yang merupakan input dari multiplexer tersebut. Jadi selain masukkan data input, output, nanti ada selektor. Nah, ini bisa diilustrasikan seperti ini. Selektor ini bisa memindah-pindah posisi saklarnya.
Nah, bagaimana untuk membentuk selektor? Ya. Yang perlu dipahami bahwa di sini ada input D0 sampai D3, terus outputnya adalah X. Ya, berarti ada 4 input. Nah, input ini bisa bernilai 1 atau bisa bernilai 0. Sehingga di dalam penulisannya nanti masing-masing itu akan diwakili dengan kondisi 0 dan 1. Jadi misalkan di output D0 ini bisa 0 bisa 1. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang perlu kita pahami pertama adalah kita tuliskan dulu 4 input tadi, D0 sampai D3, lalu outputnya 1. Nah, rangkaian yang di sini ini yang disebut dengan rangkaian selektor. Nah, kita menggunakan pendekatan yang seperti tadi, kita menggunakan gerbang logika untuk memilih, ya. Nah, kita gunakan gerbang N, ya, karena gerbang ini kalau semua bernilai 1 baru dia outputnya 1. Nah, bagaimana agar misalkan kondisi yang pertama D0 ini akan keluar di X, ya. Caranya adalah pertama kita masukkan dulu untuk inputnya di masing-masing gerbang. Misalkan ini untuk D3. Nah, D3 di sini, terus D2 dan seterusnya. Nah, agar ini bisa diteruskan dari input ke output, maka ada kondisi atau syarat yang diperlukan, yaitu semua inputnya bernilai 1. Nah, bagaimana cara mengondiksikan? Ya, kita tinggal atur aja di sini. Di sini ada saklar S0 dan S1. Misalkan S0 dan S1 bernilai 00. Kondisi yang pertama, ya. Nah, output yang dikehendaki entah 1 atau 0, ya. Tapi gerbang ini yang diaktifkan, ya. Maka kita harus cari di mana kondisinya akan bernilai 1 sehingga ini bernilai 1. Nah, misalkan ini S0 D0, berarti di sini menjadi, kalau ini 0, ini 0, berarti ini 1, ya kan? Sedangkan yang kedua garis ini nilainya 0. 1, ini 1. Nah, ini inputnya. Kalau inputnya ini 1, maka outputnya 1. Kalau inputnya ini 0, ya, maka di sini pasti 0 karena salah satu bernilai 0, maka outputnya menjadi 0. Nah, di sini bisa kita uji baik bernilai 1 atau bernilai 0. Nah, ini yang di sini maksudnya. Ya. Inputnya D0-nya bernilai 0, outputnya juga 0. Saat inputnya 1, maka ini 1. Nah, ini yang diloloskan karena ini gerbang OR, berapapun nilai yang lainnya, maka ini akan diloloskan ke output. Oke, untuk kondisi yang lain, Anda bisa menganalisis dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, kebalikan dari multiplexer, yaitu demultiplexer, ya, untuk mengembalikan ke kondisi awalnya, ya. Jadi demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data. Nah, ini yang perlu dibedakan, ya, satu input data, dan mendistribusikan ke input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Jadi dari input ini bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, biasanya untuk memilih ini kita butuhkan selektor, ya. Selektor line, ya. Nah, ini akan diolah di sini. Selektor line ini juga sama, ya, digit biner yang mengarah pada masing-masing output. Oke, kita langsung ke gerbangnya, ya. Sama seperti sebelumnya, hanya bedanya ini adalah inputnya 1, outputnya 4, ya. Dan untuk selektornya masih sama, menggunakan cara yang sama seperti di rangkaian sebelumnya, ya, seperti ini.
Jadi untuk output 0, ini kondisinya adalah ini harus 1, ini harus 1, dan inputnya ini, terserah inputnya, 0 maupun 1 boleh, nilainya tetap akan mengikuti ini. Oke, gambaran lebih lengkapnya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ilustrasi tadi seperti contoh kantor dengan beberapa ruangan dan ingin terhubung dengan kantor lain yang memiliki beberapa ruangan atau bagian. Nah, kita butuhkan ada selektor ya. Ini untuk kontrolnya. Oke, demikian untuk penjelasan encoder, decoder, multiplexer dan demultiplexer.